Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah filsafat Islam, pada pelajaran kali ini materi kita tentang metode yang digunakan dalam rangka memahami Islam atau ajaran Islam, seperti yang sudah digambarkan pada sesi sebelumnya, bahwa ruang lingkup dari filsafat Islam itu tidak keluar dari memahami tentang apa yang ada sepanjang petunjuk Al-Quran dan hadis, sehingga kita melihat yang ada itu di dalam perspektif Islam ada Tuhan, ada manusia, ada alam langit, alam bumi, ada alam syahadah, itulah dia langit dan bumi, ada alam gaib, termasuk ada hari kiamat, ada malaikat, ada sorga, neraka, bahkan ada nabi, ada utusan Allah, ada orang-orang baik, ada orang-orang yang zolim, ada orang-orang yang durhaka, pendosa. Ini semua hal-hal yang ada, yang memiliki eksistensi, memiliki wujud di dalam ajaran Islam. Garis besarnya ada Khalik yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan pikiran manusia secara zati, secara substansial, tapi dia diyakini ada, dan menurut sepanjang pemikiran yang logis juga ada Tuhan sebagai Khalik. Ada makhluk, ada ciptaannya. Inilah yang ada di dalam ajaran Islam. Bila kita kembalikan kepada filsafat, ini yang ditemukan dengan kata kunci apa yang ada. Lalu kata kunci yang kedua, bagaimana yang ada itu dipahami. Ini menyangkut dengan dunia epistemologi Islam. Kita bisa menelusuri bila bicara tentang metode atau epistemologi mempelajari dan menelaah Islam. Bagus sekali tulisan di dalam buku Abed Al-Jabiri, Kritik Nalar Arab. Ada 3 pendekatan atau jalan memahami ajaran Islam, dan saya kira ini para mahasiswa, apalagi sudah semester 6, coba buku itu ditelusuri, paling tidak resensinya secara online dan tulisan-tulisan di berbagai jurnal itu sudah sangat lama ada. Anda tinggal melihat, tinggal mempelajari ketiga pendekatan dan metode ini. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Jadi ketiga pendekatan ini atau jalan inilah ajaran Islam itu, atau hakikat yang
ada tadi yang sudah dijelaskan satu persatu bisa dipahami. Jadi sebagai seorang pembelajar, sekira ini harus ditelusuri, literatur ini harus ditelusuri, atau jurnal-jurnal yang membahas tentang ketiga pendekatan ini ya harus dibaca dan diambil pemahaman yang baik dari tulisan-tulisan itu yang sangat banyak bertabur. Ya, yang pertama bayani, kedua burhani, yang ketiga irfani. Nah, kita lihat satu persatu apa makna atau hakikat dari metode ini atau pendekatan ini. Yang pertama nalar bayani. Jadi bayani itu kan bayan. Bayan berarti ada penjelasan, ada informasi yang memberi pengetahuan dan pemahaman kepada kita tentang eksistensi atau hal-hal yang ada tadi. Dari mana penjelasan itu bisa diperoleh? Di dalam ajaran Islam, sumber utamanya teks Al-Quran dan hadis. Allama bil qalam, itu jelas di dalam surah Al-Alaq itu. Aplikasi dari qalam ini ada tulisan, sehingga ada yang dibaca. Qara'a, ikra, kataba, pada akhirnya Al-Quran itu ditulis menjadi kitab. Nah ini sumber bayani Al-Quran. Ada hadis. Hadis itu kan aqwal, af'al, wa takriri. Siapa? Ya Rasulullah. Perkataan, qauli, fi'li, perbuatannya, perkataannya, perbuatannya, takriri, sikap Rasul dalam respon sesuatu hal, sesuatu peristiwa, sesuatu yang terjadi di saat Rasulullah hidup. Bukankah ini dia hadis? Ya itu. Jadi banyak sekali penjelasan secara lisan dari Rasulullah berbentuk aqwal, dan banyak sekali dicontohkan Rasulullah tentang ajaran, sehingga bisa dilihat dan dipedomani oleh setiap muslim. Jadi ada lagi takriri. Apa itu? Sikap Rasul. Ya, Rasul melihat perbuatan sahabat. Rasul itu pernah tidak melarang dan tidak menyuruh. No comment Rasul. Itu banyak pemahaman para ulama yang muncul dari penetapan ya hukumnya, apakah dia mubah atau makruh ya, tapi paling tidak kalau Rasul itu diam ya mubah. Nah, jadi bayani itu teks-teks Al-Quran dan hadis. Maka studi Al-Quran dan hadis itu sebuah kemestian kalau kita mau paham Islam. Siapa sih Tuhan itu? Jangan cari di mana-mana, tapi lihat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena yang paling akurat menyampaikan informasi tentang Tuhan adalah dirinya sendiri, Allah. Kalamullah. Dia katakan tentang dirinya, dia katakan tentang sifatnya, dia katakan tentang ajarannya. Ini bayani. Jadi inilah salah satu penerapan berpikir yang bersifat filosofis untuk memahami ajaran Islam, memahami yang ada wujud sepanjang
ajaran Islam, Tuhan, manusia, banyak sekali ya bicara tentang manusia. Al-Quran itu banyak menjelaskan, sehingga ada bashar, ada insan, ada annas, ada bani Adam, alam, ada sama, ada out, wama bainahuma, kandungan-kandungannya ya, ada asyams, ada al-qamar, an-nujum. Di bumi ada an-nahl, an-namal, al-baqarah. Nah ini semua bayani, teks. Hari kiamat, malaikat, sorga, neraka. Kalau mau mengetahui sorga, mau mengetahui neraka, ya teks, baca Al-Quran dan hadis. Inilah dia bayani. Ini pendekatan untuk memahami eksistensi. Ini satu metode. Nah, yang kedua ada burhani. Burhan. Ya, burhan itu kan ya sebuah pemahaman yang muncul dari pengamatan. Ini burhan. Muncul pemahaman, tapi pemahaman itu muncul karena ada objek yang diobservasi, ada objek yang diamati. Nah, Al-Quran itu banyak mendorong supaya kita mengamati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini jelas, ini ajaran yang mendorong. Ini bentuk ajaran yang bersifat metodologis. Nah, amati, pikirkan, yatafakkarun, yatadzakkarun. Tidak bisa hanya berpikir, tapi juga mengingat kebesaran Allah. Dalam konteks burhani itu yatafakkarun, berpikir dengan pengamatan, akan melahirkan pemahaman. Bukankah ini yang dilakukan oleh Barat melalui metode penelitiannya yang rasionalis dan empiris? Ini sifat analitik. Analisa Barat itu dalam pengembangan sains dan teknologi yaitu rasionalisme dan empirisme. Lalu nanti penerapannya dalam kehidupan praktis yang melahirkan teknologi, teknik kehidupan yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Kan itu dia teknologi. Nah, jadi muncul alat-alat praktis dalam hidup sehingga efisien dan efektif. Waktunya singkat. Ya, bahkan ya waktu singkat, modal ya sedikit. Nah, ini. Jadi inilah dia burhani. Cuman Barat itu mengembangkan rasionalisme dan empirisme lepas dari bayani. Nah, ketika bayani dan burhani lepas, nah itulah dia kehidupan sekuler itu, memisahkan antara agama dan kehidupan. Kehidupan nyata ini dijalani dengan rasionalis dan empiris, tapi tidak diikuti tuntunan Allah, yakni bayani. Disinilah manusia itu dangkal, kering. Nah, ini nanti akan menjadi
kepribadian yang materialisme, hanya memikirkan harta, memikirkan uang. Muncul lagi hedonisme karena meyakini bahwa bahagia itu harus dengan uang saja. Ya, uang itu perlu, tapi jadikan dia sebagai alat hidup, jangan tujuan hidup. Nah ini, jadi jangan pisahkan bayani dan burhani. Ini nanti ke depan akan ada materi-materi yang menunjukkan bagaimana ketika terjadi pemisahan, dikotomi. Lalu kalau sudah dikotomi, bagaimana upaya mengelaborasi kembali, mengintegrasikannya kembali. Ada materi tentang integrasi ilmu. Nah ini banyak lagi ya hal-hal yang harus dibicarakan. Tapi yang pasti ini dia, ada bayani, ada burhani, ya. Nah burhani itulah dia penelitian. Ada di laboratorium, maka ada observatorium, ada alam meneliti, ada hutan, tempat ditetapkan sebagai objek-objek penelitian, dipelihara untuk meneliti tumbuhan, meneliti jenis kayu, meneliti binatang, fauna, flora. Itu semua sebetulnya semangat Islam. Nah, itu burhani. Ya tafakkarun. Nah, tapi itu tadi, jangan lepas dari tuntunan-tuntunan teks wahyu, karena wahyu itu banyak bicara tentang alam. Bahkan 2/3 nama surahnya saja, tengok 2/3 nama surahnya itu tentang alam. Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl, An-Nisa, ya kan? Ali Imran itu kan manusia. Bahkan dalam Al-Quran itu masuk Fir'aun segala macam. Nah ini ya, ini yang tidak boleh kita pisahkan. Ketika itu berpisah, nah, menjadi masalah. Lalu ada lagi yang irfani. Itu tadi, yadhkurun. Irfani itu sebetulnya kalau bayani itu ke teks, burhani itu keluar diri kita alam, ya kan? Tapi kalau irfani itu ke dalam diri kita, mengolah hati. Yatadzakkarun tadi, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim. Di dalam Islam, untuk mengetahui sesuatu itu ada prosesnya dari memperbanyak zikir. Itu irfani, sehingga ada ilham, kata hati. Ada ilmu, pemahaman, pengetahuan yang hadir dia. Ada bisikan-bisikan ilahiyah. Ada dukungan dan bantuan para malaikat di dalam rangka memecahkan sesuatu, dalam rangka memberi jawaban terhadap sesuatu. Jadi irfani ini sebetulnya dikembangkan dengan banyak mengingat Allah, zikir, banyak menggali betapa Allah itu sangat luar biasa kuasanya, dan tidak lekang hati kita, ingatan dan pikiran kita dari kekuasaan itu. Jadi irfani ini cenderung kepada ihsan. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Pelajari itu, apa itu ihsan itu. Jadi ihsan itu menjadi jalan memperoleh ilham. Irfani itu juga jalan. Jadi ihsan, irfani itu sebetulnya ya penamaannya, tapi pendekatannya sesungguhnya inilah yang ditempuh oleh jalan sufi. Orang yang torikoh cari jalan, suluk menempuh jalan, salaka jalan itu. Torik itu jalan itu. Jadi torikoh, suluk, nah, itu kan mencari itu. Dengan apa? Memantapkan zikir. Biar yadhkurunallah qiyam.
berdiri beraktivitas, qu'ud duduk, sedang istirahat pun, sedang duduk pun, jangan lekang ingatan dari Allah. Junub, berbaring. Artinya apa? Dalam segala situasi jangan lekang ingatan dari Allah. Malah dituntun lidah, dituntun fisik ini untuk masuk ke hati. Jadi lidah itu dituntun dengan getaran hati. Demikian ya.